Pertama-tama saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang tujuan hukum. Menurut para ahli, Roscoe Pound, terdapat 4 tujuan hukum. 1. Untuk menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. 2. Untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat. 3. Untuk memungkinkan individu memiliki kebebasan maksimum. 4. Sebagai kepuasan maksimal dari kebutuhan rakyat. 2. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk banyak orang. 3. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 4. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. 5. Menurut Mukhtar Kusumatmaja, tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan atau kepastian dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. 5. Menurut S.M. Amin, tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kebersamaan dan ketertiban terpelihara. Selanjutnya, mazhab hukum. 1. Aliran hukum alam. Hukum alam bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa, serta berlaku bagi semua bangsa. 2. Positivisme hukum. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. 3. Utilitarianisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. 4. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang berlaku bagi semua bangsa. 5. Realisme hukum. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Selanjutnya, sifat hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas atau berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Dengan demikian, hukuman itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Menurut Finken, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri hukum. 1. Mengatur setiap perilaku manusia. Hukum harus memiliki sifat mengatur. Hal yang diatur dalam hukum tersebut adalah mengatur manusia dalam lingkungan masyarakat, pergaulan, dan etika dalam bersosialisasi. 2. Hukum bersifat memaksa. Maksudnya, hukum yang berlaku harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. 3. Mengandung sebuah larangan dan perintah. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. 4. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Selanjutnya, unsur-unsur hukum. 1. Mengatur tingkah laku manusia. Sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi, mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. 2. Dibuat badan resmi yang berwajib. Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. 3. Sanksi bersifat tegas.
Sanksi ini diatur dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati. Selanjutnya, sumber hukum. 1. Undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat, serta dipelihara oleh penguasa negara. 2. Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. 3. Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Bila traktat diadakan hanya dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan kalau diadakan oleh banyak negara, maka perjanjian itu disebut multilateral. 4. Kebiasaan. Kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan pemerintah, tapi ditaati seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Selanjutnya, konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum contrario. Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, hakim harus mengikuti beberapa prinsip, antara lain: 1. Prinsip objektivitas. Penafsiran hendaknya berdasarkan hakikat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya. 2. Prinsip kesatuan. Setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan, dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya. 3. Prinsip perbandingan. Prinsip ini adalah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, menyangkut hal yang sama di suatu waktu. 4. Prinsip penafsiran genetis. Selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektivitas, tata bahasa, budaya, dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut, dan terutama dari pembuat hukum tersebut. Selanjutnya, penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.